Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul 1.1 kita sudah belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun murid dengan segala kodrat yang melekat pada dirinya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, sehingga mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohaninya. Kemudian, dari tujuan tersebut, ada 5 asas pendidikan yang harus kita perhatikan, yaitu asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya, agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, Ki Hajar Dewantara juga menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, bahwa pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Di dalam dunia pendidikan, kita sudah familiar dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madyaman karsa tutwuri handayani. Kita di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dan dari belakang memberikan dorongan. Karena itu, di dalam pendidikan perlu ditanamkan budaya positif sekolah agar tercipta rasa aman dan nyaman selama proses pendidikan atau pembelajaran berlangsung. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Di sini guru memiliki tanggung jawab untuk menuntun murid menemukan karakter sesuai dengan keyakinan mereka. Sehingga dalam diri guru penggerak harus tanam nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berbuya kepada murid. Kemudian dengan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Visi kita pelajari pada modul 1.3. Visi merupakan impian masa depan yang ingin kita raih, yang dapat dengan jelas menggambarkan bagaimana layanan dan lingkungan belajar yang harus kita berikan kepada murid. Visi harus mampu mendorong pada perubahan positif, dan untuk mencapainya kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider. Beliau mengatakan bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Untuk melaksanakan inquiry apresiatif diperlukan sebuah strategi. Strategi tersebut dikenal dengan akronim BAGJA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif yang tumbuh dan berkembang di sekolah akan memunculkan rasa aman dan nyaman pada murid dan warga sekolah dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak secara mandiri, dan bertanggung jawab sebagai proses dalam memerdekakan dirinya. Beberapa poin yang kita pelajari dalam modul 1.4. Pertama, disiplin positif. Ini merupakan upaya pendisiplinan dengan pendekatan menumbuhkan pada diri murid untuk dapat melakukan kontrol diri dan menumbuhkan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini merupakan sebuah upaya untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini murid untuk dijadikan sebagai landasan dalam berperilaku dan bertindak. Yang ketiga, posisi kontrol. Kontrol sangat diperlukan dalam upaya penanaman disiplin. Guru dapat mengambil peran sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini, posisi terbaik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru mengambil peran sebagai manajer.
dengan tujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik dari diri murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia juga nggak bisa kita abaikan. Karena sebuah pelanggaran terjadi biasanya karena adanya alasan dan kemungkinan terjadi karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini merupakan upaya penyelesaian masalah dengan tujuan untuk menemukan solusi yang muncul dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik. Dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan modul 1.4 ini? Untuk mewujudkan tujuan pendidikan seperti yang diharapkan Gadjah Dewantara, sebagai guru kita harus menjadi teladan, memberi semangat, mendorong murid sesuai dengan kodratnya, dan itu diperlukan guru yang mampu mengaplikasikan nilai dan perannya dalam membuat perubahan. Kemudian juga guru mampu menjabarkan rencana-rencana dalam visi sehingga prakarsa perubahan yang diharapkan dapat terwujud menjadi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, bagaimana aplikasinya di modul 1.4? Untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah diperlukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid dalam mencapai tujuan bersama. Menanamkan kesadaran kepada murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Guru menerapkan segitiga restitusi untuk menciptakan kondisi yang mengajarkan murid menemukan solusi dan tanggung jawab atas masalahnya. Guru memilih posisi kontrol sebagai manajer dalam mengontrol perilaku murid sehingga murid mendapat tuntunan menyelesaikan masalah tanpa ada paksaan dan tidak merasa terhakimi. Diharapkan murid memiliki kompetensi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Demikian paparan kami tentang koneksi antar materi modul 1.4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.